IP dengan nomor induk dosen nasional 0926107702. Saya adalah salah satu dosen Universitas Cahaya Prima yang berkompes di program studi perpustakaan dan sesi informasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Saya aktif mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya etika kepustakawanan dan pengantar filsafat, pengantar ilmu perpustakaan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester 2 ini, yaitu etika kepustakawanan. Mata kuliah etika kepustakawanan dengan 3 SKS dengan kode mata kuliah PSI 209. Mata kuliah ini biasa diajarkan pada semester 6. Selanjutnya, skripsi mata kuliah etika kepustakawanan ini merupakan salah satu mata kuliah dalam program studi perpustakaan dan sesi informasi yang mempunyai tujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai segala sesuatu atau aspek yang mempunyai kaitan dengan kegiatan pelayanan dalam sebuah perpustakaan yang berorientasi pada pemustaka. Melalui mata kuliah ini, peserta perkuliahan akan mendapatkan kesempatan mengkaji berbagai sistem dan teori etika kepustakawanan di perpustakaan serta cara pengaplikasiannya pada pemustaka atau pengunjung di perpustakaan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu: 1. Mahasiswa diharapkan mampu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan sosial. 2. Mahasiswa diharapkan mampu kerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 3. Mahasiswa mampu mengintegrasi nilai, norma, dan etika akademik. 4. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Pokok pembahasan dalam mata kuliah ini ada beberapa. Yang pertama itu konsep dasar etika. Yang kedua, kegunaan teori etika dan faktor-faktor mempengaruhi perilaku etis. Yang ketiga, macam-macam etika dan teori etika. Yang keempat, profesi etika, profesi dan kode etik. Yang kelima, penetapan kode etik, pengawasan kode etik, dan sanksi pelanggaran kode etik. Yang keenam, fungsi dan peran pustakawan, organisasi dan kode etik pustakawan, kode etik pustakawan Indonesia. Yang ketujuh, tugas pokok pustakawan dan peranan pustakawan. 8. Sejarah organisasi pustakawan Indonesia. 9. Manfaat kode etik dan kode etik pustakawan Indonesia. 10. Kode etik dalam perilaku pustakawan. 11. Pembinaan pustakawan, standar kompetensi pustakawan dan sertifikasi pustakawan. 12. Tanggung jawab profesi pustakawan tentang Undang-Undang 43 tahun 2007 tentang perpustakaan. 13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan mampu mengemukakan tentang membangun perpustakaan di atas fondasi etika kepustakawanan dilakukan. Saat ini kampus Universitas Cahaya Prima sudah bisa melakukan perkuliahan secara offline sehingga interaksi aktif bisa dilakukan secara langsung. Metode latihan melalui tanya jawab langsung, di mana saya memberikan skor nilai pada mahasiswa yang aktif di kelas. Yang dari semua ini tujuannya yaitu agar dapat terciptanya lingkungan belajar yang tidak membosankan dan semakin meningkatkan hasil belajar mahasiswa yang akan berdampak pada lulusan
nantinya yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Untuk sistem penilaian yang saya berikan di mata kuliah ini berupa 35% dari total tugas, kuis, diskusi baik mandiri maupun kelompok, 10% dari total kehadiran, 25% dari UTS dan 30% dari UAS, ujian akhir semester. Hasil evaluasi nilai tersebut saya infokan secara transparan baik itu melalui WA Group maupun sistem layanan pada Universitas Cahaya Prima, sehingga mahasiswa akan segera tahu bahwa di poin mana kekurangan yang mereka dapatkan sehingga nilainya rendah, bisa segera diberikan remedial atau perbaikan sesuai dengan kalender akademik. Selain itu, saya juga bisa mendapat masukan ketika saya membuat kesalahan sehingga bisa melakukan revisi secepatnya sebelum diserahkan ke bagian akademik institusi Cahaya Prima. Berikut ini saya akan menunjukkan video proses pembelajaran dalam rangka seleksi Serdos PDD UKTPT. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati dan banggakan. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat selalu ya. Oke, kita jumpa lagi pada sesi yang ke-6 atau pertemuan ke-6 ini. Sebelumnya izinkan saya untuk membuka perkuliahan kita dengan mata kuliah etika kepustakawanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya sehingga kita masih diberi kesempatan sehingga masih bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini dan kita cintai di Universitas Cahaya Prima Kabupaten Bone. Ya, tidak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang diusulkan untuk ini sebagai pembawa alamin kepada seluruh manusia. Kita masuk pada pokok pembahasan kita. Terlebih dahulu saya memberi kesempatan untuk berdoa, ya, berdoa sesuai dengan berjalan dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Rizky Ramadhani, Serdiani, Arjuna, Clarita Anesia, Mistika Diva, Salmiati, Reva Marcelia. Kita masuk pada pokok pembahasan kita, etika, profesi dan kode etik pustakawan. Ya, sebagaimana yang kita sudah sampaikan di pertemuan terdahulu bahwa yang namanya profesi pustakawan itu adalah salah satu kemampuan kita. Kita masuk dulu kepada bagaimana memahami profesi pustakawan. Ya, profesi pustakawan adalah suatu pekerjaan yang menuntut keahlian khusus di bidang perpustakaan, informasi, dan dokumentasi yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman profesional. Pustakawan bertanggung jawab mengelola sumber daya informasi sebagaimana kita ramah senyum kepada para pengunjung. Ya, jadi seperti itu sehingga tercipta suatu pelayanan yang kondusif, artinya yang bisa memberikan kenyamanan dan kepuasan kepada para pengguna perpustakaan. Oke, kita lanjut. Jauh ini teman-teman harus memahami bahwa kata kunci dari seorang pustakawan bagaimana terletak dalam pelayanan yang mengendalikan perpustakaan. Kita ini selaku pengendali dalam ruangan perpustakaan. Yang menjadi tugas
atau tanggung jawab kita dalam pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Bagaimana memberikan kenyamanan, kepuasan terhadap para pengunjung, melatih kemampuan, keterampilan, dan bagaimana memperbaiki etika dan moralitas terkait lingkungan yang ada di sekitar perpustakaan dalam kondisi akademik kampus Universitas Cahaya Prima Kabupaten Borneo. Ya, bagaimana ketelitian teman-teman dalam mentransformasi informasi. Jadi perpustakaan bukan lagi sekadar hanya menyimpan buku, ya. Ini adalah ilmu yang membahas tentang nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia. Ya. Jadi selama kita berinteraksi atau selama kita yang namanya manusia, kita tidak terlepas daripada namanya etika dan kode etik. Ya. Bagaimana kita dihargai dan bagaimana kita menghargai tidak terlepas dari nilai-nilai moral perilaku manusia. Itu yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Ya. Seperangkat norma, nilai, dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi anggota suatu profesi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Contoh, bekerja secara jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, menjaga martabat profesi. Nah, jadi contohnya bekerja secara jujur. Jadi kita selaku pustakawan itu harus bagaimana mengendalikan diri kita, harus bersifat jujur. Ya, jadi kejujuran memang yang paling diutamakan dalam menjaga etika keprofesian kita. Jadi jangan sampai karena kejujuran itu merupakan cermin daripada jiwa kita sendiri. Ya, jadi adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa itu bagaimana harus berlaku jujur minimal pada diri sendiri, baru bisa diaplikasikan kepada teman-teman yang lain. Nah, yang kedua yang bertanggung jawab. Sebagai seorang pustakawan kita harus memiliki jiwa yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab dalam kegiatan yang diberikan atau bertanggung jawab pada tupoksi pekerjaan yang kita diberikan oleh atasan atau pimpinan kita. Begitupun dengan rekan-rekan mahasiswa itu harus bertanggung jawab dengan tugas-tugas yang diberikan oleh mahasiswa, sehingga nanti bisa memberikan kenyamanan ketika sudah menjadi seorang pustakawan setelah ada selesai menyelesaikan strata 1 dalam ilmu perpustakaan. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Bagaimana kita selaku manusia biasa dan juga selaku pustakawan bagaimana saling memberikan hormat menghormati kepada sesama manusia. Jadi namanya makhluk sosial itu harus berinteraksi dan saling menghargai dan menghormati dengan orang lain. Yang ketiga, menjaga martabat profesi. Nah, itu tadi bagaimana sikap kita sehingga profesi kita selaku pustakawan itu selalu baik di mata masyarakat. Jangan sampai ketika salah seorang yang berbuat sehingga profesi kita tercoreng martabatnya karena ulah-ulah oknum yang tidak bertanggung jawab dengan menjaga martabat profesi kita itu bisa kita hindari hal-hal yang bersifat negatif. Kita berprofesi itu ada di namanya organisasi namanya Ikatan Pustakawan Indonesia atau biasa disebut IPI, ya. Ada juga dikatakan organisasi adalah Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan yang mendukung segala kegiatan-kegiatan pustakawan. Nanti setelah teman-teman mahasiswa sudah selesai melaksanakan atau menyelesaikan S1-nya, ya, bisa bergabung dalam Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi ataupun Ikatan Pustakawan Indonesia. Ya, jadi kita sama-sama kebetulan kami ini sudah ada beberapa teman-teman juga yang sudah tergabung di dalamnya. Ya, dan pengertian pustakawan menurut Filosofi Basuki, pustakawan adalah tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola informasi. Nah, ini menurut pemahaman Filosofi Basuki. Namun menurut Lasa AS, pustakawan merupakan seseorang yang memiliki kompetensi dalam bidang perpustakawanan. Dari kedua pernyataan di atas kita bisa menyimpulkan bahwa seorang pustakawan itu harus memiliki kompetensi bagaimana selalu
banyak membaca, dengan banyak membaca dan banyak bergaul dan banyak memberikan penyuluhan, mendengarkan penyuluhan itu bisa mendatangkan pengetahuan yang baik, sehingga kita selaku pustakawan bukan lagi sebagai penjaga perpustakaan, tapi bagaimana seorang pustakawan itu mampu memberikan informasi yang lebih akurat terhadap para pengguna perpustakaan, atau biasa disebut dengan transformasi informasi atau transformasi knowledge. Bukan cuma sudah masuki, ada nanti bukunya Lasto dan lain-lain sebagainya, dan juga ada terbit terbaru itu 2025 itu etika pustakawan, yang penulis pertamanya ada di Mudasir, salah satu beliau di belakang, Dr. Sahrul Ihsan, dan saya sendiri selaku penulis ketiga, ya. Nah, itu karakteristik profesi pustakawan. Karakteristik profesi pustakawan adalah ciri-ciri atau karakter khusus yang menunjukkan bahwa pekerjaan pustakawan itu merupakan suatu profesi. Sebagai profesi, pustakawan memiliki standar kompetensi pendidikan khusus organisasi. Nah, itu saya sampaikan tadi, yang saya katakan tadi bahwa seorang pustakawan itu harus memiliki kompetensi dan baik dalam bidang pendidikan maupun organisasi, sehingga kita itu tidak tertinggal informasi dengan profesi-profesi lain. Inilah yang membuat kita bangga selaku orang pustakawan. Artinya beda dengan jurusan-jurusan umum yang lainnya. Ya, kita itu ada beberapa profesi ya, seperti Ikatan Dokter Indonesia ya, dokter, guru, ya, profesi nurse, keperawatan, dan profesi apoteker. Nah, kita ada juga di situ. Kita adalah profesi pustakawan. Kita selaku prodi perpustakaan itu harus bangga dan berbesar hati bahwa kita ini ternyata profesi beda dengan profesi di seperti manajemen, akuntansi, itu mereka umum. Nah, tapi kita ini ada perkecualian bahwa kita ini memiliki prodi yang namanya profesi perpustakaan atau pustakawan, biasa disebut pustakawan. Jadi kita harus berbangga dan berbesar hati bagaimana kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap profesi kita. Ya, seorang pustakawan harus memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan formal di bidang ilmu perpustakaan. Yang seperti ada rasakan sekarang mengenyam pendidikan di prodi perpustakaan sains informasi, Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Jayapuri, Kabupaten Bone ya. Jadi ada perubahan di sini. Nah, ini ada beberapa kompetensi yang meliputi kompetensi tersebut meliputi pengelolaan koleksi perpustakaan. Nah, nanti di semester berikutnya itu ada nanti akan diajari bagaimana mengelola perpustakaan dengan baik. Ya, antara lain itu bagaimana mengkatalogisasi dan mengklasifikasi sehingga buku ini bisa sampai di rak. Jadi sebelum buku ini dimasukkan di rak atau ditempatkan di rak, ini harus diolah dulu. Ya, ini yang namanya belum ada labelnya. Ini masih bahan pustaka ya. Namanya ini bahan pustaka. Nanti setelah dia terlabel dan dia memiliki identitas seperti ini, dia memiliki kantong buku, kartu peminjaman, dan tanggal waktu peminjaman, dan ini ada katalognya, katalog buku. Jadi seperti ini katalog buku. Nah, ini sesuai dengan judul yang tertera di sini. Ya, judul yang tertera di sini. Klasifikasinya juga ada di sini di punggung buku. Ini namanya punggung buku ya. Punggung buku. Nah, jadi ini adik-adik nanti bisa mendapatkan mungkin di semester 3 itu sudah ada namanya mata kuliah klasifikasi 1 atau klasifikasi 2, nanti itu berlanjut terus dan katalogisasi. Nah, untuk sementara ini contoh saja ya, saya sampaikan kepada dari mahasiswa atau rekan-rekan mahasiswa bahwa ketika ini sudah input seperti ini, sudah di buku ini stempel ya, sudah di buku stempel, stempel perpustakaan ya. Nah, seperti barcode apa semua ini sudah bisa masuk di rak ya.
Jadi sebelum dia di level ini atau diberikan tanda-tanda pengenal seperti ini masih namanya paham pustaka. Nah, setelah dia masuk di rak, itu harus dikelola dulu. Ada di namanya bagian pengolahan, ya, bagian pengolahan. Ya, di situ nanti ada staf yang mengelola buku-buku yang masuk atau koleksi-koleksi yang masuk. Seperti ini juga ya, seperti ini. Nah, ini sudah diolah semua ini, ya. Jadi katalogi klasifikasinya, tinggal dilihat di sini, dilihat judulnya untuk menentukan klasifikasi. Ya. Dilihat judulnya, apa yang dominan di situ ya harus dicari nomor kerasnya berdasarkan standar edisi Dewey Decimal Classification. Ya. Seperti itu ya. Jadi ini saya contoh saja ya, saya sampaikan untuk dipahami. Saya sehingga nanti bisa tercipta iklim. Bagaimana iklim pelayanan itu kita jadikan sebuah gagasan, ya. Gagasannya bagaimana menciptakan ide-ide untuk inovasi sebuah pelayanan di perpustakaan. Oke, peran pustakawan, ya. Peran pustakawan itu mengelola informasi, edukator dan fasilitator agen literasi. Jadi kita selaku pustakawan itu bagaimana selalu mencermati informasi-informasi yang berkembang di sekitar kita, sehingga kita bisa bertransformasi informasi. Kita harus memiliki segudang informasi. Jadi ketika ada pengunjung membutuhkan informasi, kita siap untuk memberikan informasi itu. Tapi kalau kita jarang membaca, jarang mengetahui kehidupan di luar kampus, kita tentunya akan tertinggal dengan kemajuan teknologi sekarang ini. Nah, jadi itu harapan saya ya, rekan-rekan mahasiswa, bahwa berbanyaklah membaca. Dari itu seorang pustakawan itu memang harus memiliki segudang wawasan, segudang informasi. Jadi ketika pengunjung perpustakaan itu datang ke kita untuk diberikan pelayanan, pasti kita akan memberikan yang terbaik karena kita sudah siap dengan semua kondisi-kondisi seperti ini. Yang kedua, kita selaku pustakawan harus memiliki sikap edukator, bagaimana bisa memberikan layanan dan pendidikan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau kita sebagai fasilitator itu mirip sebagai dengan pemateri ya. Jadi kalau seorang pustakawan itu harus berjiwa fasilitator, selalu memberikan motivasi kepada masyarakat sehingga bisa nanti memberikan kenyamanan terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita, baik lingkungan akademik kampus maupun lingkungan yang ada di luar kampus. Apalagi kalau kita sebagai agen literasi. Agen literasi kan sekarang itu sudah luar biasa. Sekarang kita punya jet literasi ini yang digalakkan dengan teman-teman profesi kita, ada namanya penggiat literasi dan sebagainya. Itu bagaimana dalam suatu perkumpulan itu atau dalam satu organisasi itu sudah mulai dicanangkan bahwa satu orang itu bisa membuat satu buku. Itu salah satu inovasi daripada agen literasi, daripada kelompok-kelompok literasi yang ada di Sulawesi Selatan. Oke, itulah bagaimana menciptakan literasi yang baru sehingga tercipta inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi para pengguna perpustakaan. Ya, kompetensi pustakawan. Ya, kompetensi pustakawan itu profesional, kategorisasi, klasifikasi layanan, personal dan integritas komunikasi. Ini beberapa poin ini. Nah, ini kata kunci profesional. Ya, jadi profesional. Kalau Anda mau jadi profesional pustakawan itu harus memiliki kompetensi ini. Ya, terutama ini integritas. Jangan sampai integritas kita rusak. Jadi
Jadi kita harus menjaga baik-baik integritas kita. Dan kedua, bagaimana menjaminkan komunikasi yang baik kepada pada masyarakat umum ya. Etika profesi adalah pedoman moral dalam menjalankan profesi. Jadi sumbernya bagaimana kita menjaga etika kita baik di lingkungan kampus, di lingkungan luar kampus maupun di lingkungan keluarga. Dari seorang profesi pustakaan itu bagaimana memperbaiki etikanya dulu, ya, etika kepribadian masing-masing teman-teman mahasiswa. Nah, nanti setelah sudah bisa dikembangkan keluar ya, insyaallah bisa bermanfaat bagi banyak masyarakat. Ada banyak literasi di luar. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan ya, teman-teman mahasiswa nanti itu jauh lebih bagus daripada kami yang ada di depan ini. Jadi seperti itu ya. Etika pelayanan. Nah, ini tadi yang saya sudah gambarkan sedikit etika pelayanan. Yang pertama itu ramah, objektif. Yang ketiga menghormati hak cipta. Nah, jadi seperti itu. Ya, kesimpulan pustakawan adalah profesi. Etika menjaga profesionalisme. Jadi di sini kita sudah memberikan tadi beberapa arahan terkait masalah etika pustakawan. Jadi kesimpulannya bahwa pustakawan itu adalah profesi. Jadi kita selaku orang-orang perpustakaan itu harus berbangga, berbesar diri bahwa saya bersyukur masuk di prodi perpustakaan dan informasi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Cahaya Prima Kabupaten Bone. Anda harus berbangga dan berbesar hati. Karena kenapa? Karena ini adalah profesi kita. Ya, ini prodi kita adalah profesi kita setelah kita keluar nanti. Ya, banyak yang bisa kita kembangkan. Yang ketiga, yaitu etika menjaga profesionalisme. Bagaimana kita selaku orang-orang pustakawan ini bagaimana memperbaiki etika kita, moralitas kita. Kita mulai dari individu kita masing-masing. Bagaimana kita memperbaiki orang kalau etika kita saja pada diri kita masing-masing itu belum bagus. Jadi saya mengajak kepada rekan-rekan mahasiswa bagaimana memperbaiki etika dimulai pada diri sendiri dulu, baru kita bisa keluarga dan masyarakat pada umumnya. Oke, itu mungkin dalam penyampaian saya ini mungkin ada yang disampaikan, silakan ada yang bertanya, beri kesempatan beberapa rekan-rekan mahasiswa yang mau bertanya, silakan bertanya. Kewajiban utama pustakawan pada pengunjung. Ya, kewajiban pustakawan pada pengunjung yaitu bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik. Yang pertama ya bagaimana kita ramah sesuai dengan penjelasan saya terkait masalah etika kepustakawan tadi. Tujuan kode etik. Tujuan kode etik bagi pustakawan itu bagaimana menjaga bagaimana privasi pustakawan itu sendiri. Sering-sering masuk ke perpustakaan. Nah, itulah yang dikatakan bagaimana menjadi pustakawan yang profesional. Oke, saya rasa itu aja. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan sama-sama membaca dalam